Hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjutkan, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Antara lain, Sahibul Hajat Manaqib pada hari ini yang pertama ikhwan dari PT BRI 3 yang dikoordinir oleh Syekh Pedro. Yang kedua, Bapak M. Suryono Muslim Surabaya. Yang ketiga, Saudara Abi Kusno dari Jawa. Mudah-mudahan apapun yang diucapkan oleh Sahibul Hajat Manaqib hari ini senantiasa dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, hadirin, untuk pelaksanaan talqin nanti setelah acara ini selesai tidak perlu turun, talqinnya dilaksanakan di sisi selatan Pak Imam. Kebetulan ada rombongan dari Terenggalek, ada 2 bis. Silakan nanti setelah selesai kajian bisa mengambil posisi sebelah selatan untuk bisa mengikuti talqin. Begitu juga diikuti oleh orang lain yang membawa warga bisa di sisi selatan, tidak usah turun. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada kabar terbaru yang cukup memberikan semangat kepada kita. Sudah terdaftar peserta ziarah Bali Songo 2026 sebanyak 13 bis. Kami yakin bahwa bis masih kurang 10 bis. 23 bis sekarang sudah dapat 13 bis. Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini bisa mencapai 10 bis. Yang belum mendaftar, yang sudah niat tapi masih mikir-mikir, luruskan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah mendaftar jangan antret. Terus ngajak warga mulai kasih. Yang tidak bisa berangkat sendiri, berangkatkan dengan cara memberangkatkan orang lain. Ya, sama saja. Berangkat sendiri itu afdol, memberangkatkan diri sendiri dan orang lain lebih afdol. Tidak berangkat sendiri hanya bisa memberangkatkan orang lain, top. Tinggal kita pilih. Insya Allah ya. Tidak akan mengurangi sedikit pun nilai spiritual yang sudah biasa kita terima setiap bulan. Maka panitia masih membuka kesempatan baik bagi ikhwan yang sudah pikir-pikir mendaftar. Segera bismillah taruh 1 juta, taruh 1,5 juta. Temui terus panitianya, BB-nya silakan masih 2 bulan lagi. Insya Allah cukup waktu untuk mengumpulkan rezeki. Insya Allah kalau kita punya tinggal kita segera daftar. Syariatnya itu mendaftar, karena kita ini bukan orang hakikat. Kalau hakikat kita masuk DKS itu pribadi. Syariatnya nggak bisa daftar aja. Daftar dulu, register, masukkan ke daftar bis. Tambah uang. Ini kadang-kadang ini Ada semua teman yang mendaftar, terutama ini mohon maaf wilayah saya. Ini ketua perwakilannya dari saya. Sidoarjo belum masuk sama sekali. Tapi saya bilang Sidoarjo biasanya bisa bis. Saya bilang begitu kemarin. Mudah-mudahan tahun ini pun juga bisa 3 bis. Jangan khawatir. Panitia mohon dicatat
untuk segera disampaikan daftarnya dicita-citakan. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berdoa atas barokah karunia beliau, kita selalu istiqomah melakukan apa yang sudah diwariskan. Rasa rindu kita tentu ada, rasa kehilangan tentu ada. Tapi kemarin saya sudah kalau kita kepingin terus dekat, kepingin terus energinya melekat, insya Allah dengan cara Robito akan kita Robito zaman saat ini. Pengalaman saya yang paling tepat itu lihat TikTok, lihat YouTube, tausiahnya guru kita, plus kita dengarkan tausiahnya, kita camkan nilai-nilai spiritualnya, plus kita bisa lihat wajah beliau. Itu Robito zaman saat ini top. Pengalaman saya seperti itu. Tahu kan yang lain. Maka ayo kita sama-sama coba. Ketika kita bisa menghadirkan wajah beliau, mendengarkan tausiah beliau, ikatan spiritual terus. Mohon maaf, saya bercerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu ada ikhwan kita datang ke majelis manaqib di luar Benteng. Ya. Yang dia rasakan karena 20 tahun itu manaqibnya di Benteng. Tiba-tiba dia berupaya untuk berpindah dari Benteng, hadir di salah satu manaqib di tempat lain. Sepulang dari manaqib cermat ke saya, kok beda rasanya? Masa sangat merasakan beda rasanya? Saya tanya gitu. Oh iya, saya. Terus saya jelaskan. Kalau di pusat seperti ini, kalau di Surabaya seperti ini posisinya. Kalau di tempat lain nggak bisa dibandingkan dengan Surabaya, nggak bisa dibandingkan dengan pusat. Pasti beda. Sebab di sini itu yang mampu menampung energi besar. Jadi kalau dari pembangkit listrik itu kabelnya mesti kabel besar menuju ke gardu. Nah, kalau kemudian ini gardunya kecil, nggak pakai kabel besar, langsung pokok. Nah itu memang disalurkan semakin jauh, semakin kecil. SR sambungan rumah nggak bisa kalau pakai tegangan besar, putuslah nggak bisa. Apalagi nggak ada energinya. Maka jangan dibandingkan, nggak usah dibandingkan. Kalau sudah 20 tahun kita sudah istiqomah di sini, kemudian berpindah ke tempat selain Benteng, saya nggak bisa bayangkan. Sampai mulai sekolah TK, masa sama sudah perguruan di sekolah TK, dia paling pintar di TK. Sampai di sekolahnya sudah sampai perguruan tinggi, turun ke TK yang paling pintar di tingkat TK. Tapi di tingkat perguruan tinggi sampai jauh hilang sudah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang sudah istiqomah bertahun-tahun, ayo tetap sama-sama istiqomah. Mohon maaf, walaupun sebulan saja. Manaqib ya, tidak ada bedanya kalau bersama kita langsung dengan kalau bersama kita tidak ada bedanya. Nah, yang penting bagaimana kita bisa menghadapi supaya kita tetap tenang. Isi terus demikianlah sekedar curhat saya meneruskan pengalaman yang pernah curhat kepada saya terkait dengan spiritual di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi saya ulang bagi yang bersiarah yang bisa segera mendaftar, masih dibuka pendaftaran dalam batas waktu yang nanti akan dibuka di Insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian,